Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita pada kali ini akan bimbingan mengenai bab 4 dan bab 5 ya. Dan mungkin sedikit kita lihat juga bab-bab sebelumnya ya. Baik, kita langsung saja share screen, semoga tidak terjadi masalah. Ya, bismillah. Oke, ini bab 1 kemarin ya, peran industri komunikasi. Apa sih kemarin judulnya? Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai fatwa-fatwa ulama tentang transaksi online. Benar kan ya ini ya? Ya, Pak. Jadi oh ya, sumber kayaknya sumber ini sepertinya masukin ke body note ya, sistemnya ya. Jadi nanti kamu masukin aja. Bukan begini nih, gimana ya? Menurut kompas.com gitu ya. Ini kan menurut data Kompas ya. Nah ini, Iya, Pak, itu. menurut kompas.com, pengguna internet aktif pada ini ya. Nah nanti dilihat di daftar pustakanya kapan kamu mengakses kompas.com itu ya. Jadi nanti ada daftar pustaka itu, ada jurnal, ada buku, ada mungkin sumber-sumber dari internet ya. Tapi sumber-sumber yang seperti ini gitu ya, misalkan kayak dari kompas.com ya, detik.com, tapi jangan banyak-banyak ya, karena ini adalah karya ilmiah ya. Jadi jangan terlalu banyak sumber-sumber dari internet ya, tapi perbanyaklah dari jurnal dan dari buku ya. Dan juga fakta di lapangan juga ya. Nah ini juga nih BI ya. Nah ini udah berdasarkan statistik Bank Indonesia ya. Nah nanti ini lagi-lagi ini sumbernya kamu masukkan di daftar pustaka ya, dan waktunya itu kapan, misalkan www.bi.co.id hari apa, tanggal berapa, pukul berapa ya kamu mengakses informasi ini ya. Ada, oke. Inilah terbelakangnya. Nah, kamu kan menurut fatwa ulama ya. Nah, karena kamu kan ini fatwa ulama ya. Berarti kamu juga harus fatwa ulama di Indonesia ya. Nah, sepertinya kamu judulnya harus ada sedikit pembatasan ya. Perbaikan. Pembatasan yaitu fatwa ulama tentang transaksi pembayaran online di Indonesia atau mungkin di mana nih ya. Karena gini, fatwa ulama ya. Di Indonesia saja itu kan ada beberapa lembaga ya. Salah satunya MUI ya. Terus ada lagi namanya lembaga Al-Irsyad ya. Terus ada lagi lembaga-lembaga yang memang mereka punya dewan fatwa juga. Ya. Nah, itu aja yang baru di Indonesia tuh ya. Itu baru di Indonesia. Belum kalau di luar negeri ya. Nah, ini kamu harus ada pembatasan wilayah ya. Di mana? Di Indonesia kah? Di Bogor Barat kah? Ya.
Nah, fatwa-fatwa ulama ini ya kalau misalkan sebogor Barat. Nah, sebogor Barat berarti di Bogor itu kalau ada lembaga selain MUI, fatwanya kamu juga harus masukin juga. Ya. Bang, kayaknya udah pernah dibahas nih. Ini yang kemarin dikirim sih. Kamu belum ngirim lagi kan? Apa? Ya, kamu belum ngirim lagi kan ya? Iya. Iya, ini yang kemarin. Saya sebenarnya mau bimbingan bab 4. Iya, sekalian bab 1 juga nih, lihat ya. Iya, Pak. Oke, ini sudah oke sih. Akses media, tiket pendidikan ya. Nah, itu tadi ya. Takutnya nanti pas sidang ya, khawatirnya pas sidang, dosen penguji itu akan membabat habis mengenai itu ya. Fatwa-fatwa ulama. Wah, itu berarti tuh banyak tuh ya. Fatwa-fatwa ulama. Berarti bukan cuma MUI loh, ya. Saya dapat 2, Pak. Iya. Fatwa ulama. Fatwa. Ada banyak tuh lembaga-lembaga apa namanya Dewan Fatwa itu bukan cuma MUI. Muhammadiyah, NU, terus Persis ya. Punya Dewan Fatwa juga. Al-Irsad tuh, ada juga tuh ya. Terus bab 2 ini ya. 2 masih udah oke sih ini udah oke ya. 2-nya bentar. Oh iya, ada yang lupa saya sampaikan ya di bab 2 ya. Ini secara garis besar ya, bab 2 itu hanya terdiri dari 3 ya, yaitu kajian pustaka, A-nya itu kajian pustaka, B-nya itu Enggak penelitian. kedengaran, Pak. Keresek-keresek. Keresek-keresek ya, aduh. Enggak. Enggak rame juga. Enggak kedengeran ya? Jadi bab 2 dengar nggak? Halo? Bab 2 itu jadi ada tiga bagian ya. Kedengeran? Nyambung nggak ya yang ini ya? Bab 2 itu jadi ada 3 bagian. Nah, saya tulis aja deh ya. Soalnya nggak kondusif ya, Pak. Ini kayaknya suaranya putus-putus. Oh gitu. Oh ini kayaknya ternyata juga agak-agak. Ini berarti bentar ya. Hipotesis itu masuk di bab berapa? Bab 2. Nah, gimana ya? Nggak kedengeran juga ya? Nah. Hipotesis mana bab 3? Bab 2 itu terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 A deh ya. A itu kajian pustaka ya. Pustaka ya. Nah, di kajian pustaka ini memasukkan seluruh teori ya. Oke ya. Jadi semuanya
teori ya, semua teori. Semua teori masuk sini ya. Termasuk dalil-dalil Al-Quran dan hadis ya. Penelitian yang terdahulu. 3. Kerangka berpikir ya. Nah, ya jelas ya. Bab 2 tuh cuma ini doang ya. Cuma 3 ini aja. Jadi tadi tuh yang apa tuh? Nah, ini harusnya ini B. Harusnya B nih. Harusnya B. Harusnya B ya. Iya, Pak. Nah, ini masuk semua di kajian pustaka. Ini masih masuk di A nih ya. Masih masuk di subbab A ya. Nah, ini dia bukan masuk ke D nih ya, ke D. Tapi coba lihat di atasnya itu ya. Dia masuknya kemana ya? Yang pasti bukan masuk ke D ya. Hipotesa itu adanya di bab 3 ya. Hipotesa ini adanya di bab 3 nih. Pak, saya kan 3 variabelnya. Jadi untuk H0 sama ini berarti benar ya, Pak? H0 dan H1 apa ada Ya. H0, 2, H0? Tapi dia masuknya di bab 3, bukan di bab 2 ya. Nah, ini C nih ya. Cara berpikir C. Nah, ini metode penelitian, teknis penelitian. Bab 3 ya. Ini oke. Nanti masukin hipotesa di sini ya. Di bab 3 ya, hipotesa. Iya, Pak. Iya. Nah, coba kita lihat bab 4-nya ya. Oke, mana sih bab 4-nya? Bab 4-nya belum, Pak, itu. Baru bab 3. Oh, bab 4-nya mana? Iya. Saya belum send ya. Belum share. Bapak langsung Bapak langsung membuka yang kemarin. Iya, ini yang kemarin. Iya. Jadi bab 4 belum? Sudah, tapi belum saya share. Oh, alah. Saya kira udah di-share mana. Gimana mau dilihat? Kalau belum di-share, saya kira udah. Oh, share di mana? Di sini, Pak, bentar. Kita chat.
Ayo cepat, ntar waktunya habis nih. Pak, kalau share. Ada. Ada sini. Kita download dulu deh nih. Oke. Mana? Open file. Oh, ini teropen ya. Loh, kok kosong? Ini kah? Oh, bukan ya? Oh, ini nih, ntar. Yang baru ya? Yang baru kan? Langsung cek. Oh ya ini nih, ujung. Lihat dulu ya. Oh, berarti satu lagi nih. Udah. Oke, entar. Coba kita lihat bab 4-nya. Bab 4 itu jadi ngejawab pertanyaan di bab 1 ya. Bab 4 jadi menjawab pertanyaan di bab 1, menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian di bab 1 ya. Nah, sih jauh sekali ya. Belum tertarik sampai ke bawah ya. Variabel. Mana bab 4-nya? Masih bab 3 aja nih. Terus ini kalau kayak ini. Kita lihat bab 4. Gambar umum objek penelitian. Oke ya. Muatan cibung bulang termasuk wilayah penuh. Nah, berarti ini kan kamu objek penelitiannya kan cibung bulang ya. Berarti judulnya suara saya beresek-beresek banget ya. Cibung bulang ya. Oh iya, ini udah ada ya, berarti secibung bulang berarti ya. Jadi saya lupa begini ya. Mana sih ini? Susunan gambaran umum responden. Nah, ini gambaran umum responden hasil penelitian. Hasil penelitian analisis pendidikan faktor mana yang paling berpengaruh? Loh, kok jadi 3 nih? Hasil penelitian yang tujuan menganalisis adakah faktor tingkat pendidikan. Pertama kan tingkat pendidikan dulu ya.
Nah, gambaran umum responden ini ya, ini lebih baik dimasukkan ke dalam ini, gabung ke ini aja nih, gabung di gambaran umum objek penelitian ya. Ini masuk ke gambaran umum objek penelitian. Jadi gini, di hasil penelitian ya. Hasil penelitian itu kan tadi apa nih? Adakah yang pertama nih pendidikan? Apa nih? Pendidikan satu ya kan? Nah, ini satu kan? Terus yang kedua, bagaimana tingkat dua ini ya. Tiga, menganalisis. Coba lihat di bab satunya deh. Ya. Ya, Pak. Lihat di bab satu nih. Balik lagi ke bab satu, coba lihat. Rumusan penelitian. Mana rumusan penelitian? Kita lihat ini. Nah, ini ya. Kan di bab satu ini ada empat ya. Berarti hasil penelitian ini juga harus ada 4 ya. Ini kan ada 4 nih ya. Nah, jadi nanti harus 4-4-nya juga yang masuk ke hasil penelitian. Lesek lagi suara. Mana sih? Aduh, ini banyak. Sebenarnya sih udah ini ya, cuman tinggal susunannya aja memang. Kebanyakan teman-teman itu soal kerapihannya ya. Mana ya? Ayam banget sih. Pendidikan. Nggak paling keren sih. Mana sih ini? Tadi rumusan ada 4 nih. Kena sih dia gimana? Sama aja ya, gimana sih? Oh, ini masuk ke sini lagi. Masih tingkat pendidikan akses media. Nah, terus bentar. Kelihatan ya? Halo? Perhatiin ya. Nah, pertama
ini kamu harus bahas ya, hasil penelitian itu harus bahas ini nih. Tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman masyarakat ya. Nah, ini coba lihat bagaimana uji asumsi klasik dan sebagainya itu ya, sampai ada hasil ya, bahwa tingkat pendidikan ini dia seberapa ininya ya. Jadi yang di bawah-bawah ini, yang di bawah-bawah tadi itu saya lihat ya, ini dimasukin menurut kelompok pertanyaannya masing-masing ya. Halo, halo. Dengeran nggak suara saya? Ya Pak, kedengaran Pak. Nah, oke ya. Nah, nanti kamu pindahin nih ya. Pindahin. Tingkat yang tentang tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman masyarakat. Nah, ini yang nggak ditanya ya, yang tidak ditanya di bab 1 itu nggak usah dimasukin, bikin bingung ya. Bikin bingung nih. Ini buat apa? Apa nih responden ini yang di bawah ini yang tadi saya bilang itu ya. Nanti dimasukin ke bagian A-nya aja, yaitu bagian gambaran umum objek penelitian ya. Karena ini kan dia nggak ditanya kan apakah jenis kelamin itu ditanya di bab 1 kan enggak gitu loh ya. Ngapain juga disajikan data yang nggak ditanya. Kan yang ditanya itu kan ya. Ya Pak. Yang ditanya itu kan apa nih, pendidikan ya, pendidikan. Tingkat pendidikan, media, religiusitas, 3 ini kan. Nah, ini nggak usah ini apa berdasarkan desa kelurahan ya. Ini mah masukin di gambaran umum objek penelitiannya aja ya. Ini nggak usah gini-ginian, ini masukin ke bagian A-nya aja. Di bagian B ya, yaitu di hasil penelitian ini ya, hasil penelitian ini masukin aja yang ditanya ya, yaitu tingkat pendidikan bagaimana ya. Coba dilihat apa dimasukkan, yang dimasukkan nanti kan di bawahnya kan banyak tuh, ada uji-uji asumsi klasiknya ya, tingkat pendidikan terhadap apa tuh tadi variabel ininya, pemahaman ya, terhadap pemahaman ya, dimasukkan semuanya ya, dikelompokkan ya menurut ini masing-masing ya. Nah, begitulah seterusnya ya. Nah, ini nggak usah nih, jenis kelamin kan nggak ditanya. Jenis kelamin, emang ada pertanyaan pengaruh jenis kelamin terhadap pemahaman kan enggak kan? Usia juga enggak kan? Emang pertanyaannya berapa apa namanya? Apakah pertanyaan itu usia masuk faktor yang menentukan kan? Enggak juga kan? Pertanyaan tadi 3 itu aja udah, fokus aja ke 3 ya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, usia usia, jenis kelamin ya, terus apalagi nih, wilayah ya, desa ya. Itu masukin aja ke bagian A-nya semua ya. Itu masukin ke bagian A-nya, itu gambaran umum objek penelitian ya. Dia bukan hasil penelitian ya. Nah, ini baru nih berdasarkan pendidikan ya. Nah, ini memang dia kan pertanyaannya kan. Dia suka sambelan kentang deh. Iya ya. Nah, ini oke ya, pertanyaannya ini. Nah, coba di kerjaan masuk ini enggak, pertanyaannya enggak ya. Kalau nggak masuk, nggak usah dimasukin di sini. Masukin lagi ke mana tadi tuh? Bagian gambaran umum objek penelitian aja ya. Jadi harus jelas yang mana masuk ke bagian objek penelitian sama yang mana masuk ke hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan di bab 1. Nah, ini kan ada uji validitas nih. Ini uji validitasnya siapa nih? Punya siapa nih? Uji validitasnya siapa? Oh, punya tingkat pendidikan. Berarti nanti ini masukin nih ya. Ini masukin ke tingkat pendidikan ya, yang tadi itu ya. Masukin menurut kelompok pertanyaannya masing-masing ya. Nah, ini punya siapa nih? Media informasi. Masukin yang punya media informasi ya. Jadi dikelompokkan ya.
Ngerti kan? Ya, Pak. Nah, ini udah ada, jawaban-jawaban udah ada ya. Nah, terus ini punya apa nih? Ini tentang pemahaman. Nah, ini berarti masukin ya. Ini religiusitas, masukin religiusitas ya. Nah, itu dimasukin menurut kelompoknya masing-masing ya. Nah, terus gini, Maisa ya. Jadi, kalau misalkan kamu ada data ya, data itu lebih ini ya, lebih masuknya itu sebenarnya data itu, proses pengolahan data itu mulai dari data mentah sampai data mateng ya, itu masuknya pertama di lampiran sebenarnya ya. Jadi lampiran itu benar-benar menggambarkan proses dari data mentah itu sampai data mateng. Nah, nanti di bab 4 ini, terutama di hasil penelitian, itu kamu tinggal comot-comot aja yang menjadi pertanyaan ya, terutama di bagian hasil penelitian ya, yang menjadi pertanyaan di bab 1 tadi itu ya. Nah, sedangkan prosesnya itu tidak usah masuk di bab 4 semuanya ya. Masuknya itu di lampiran ya. Jadi di bab 4 itu cukup data yang ada sangkut pautnya dengan pertanyaan di bab 1 itu ya, di hasil penelitiannya itu. Memang kalau saya lihat teman-teman ya, itu hampir semuanya kayak gini ya. Jadi tuh jadi agak gimana ya, nggak fokus gitu ya. Penulisan tuh nggak fokus ya. Nah, salah satu fungsi lampiran itu sebenarnya di situ ya. Jadi lampiran itu dia menggambarkan bagaimana proses data dari yang paling mentah sampai menjadi matang. Data yang siap untuk dipakai atau digunakan ya. Itu masuk di lampiran. Ya. Ya, Udah Pak. benar sini ya. Nah, tadi tinggal dimasukkannya menurut kelompok masing-masing ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya dia udah memang udah ini ya. Cuma tadi itu ya, secara penyusunannya saja itu masih banyak yang belum apa namanya, belum rapi ya. Nah seperti ini ya. Ada beberapa mungkin yang sebenarnya tuh dia nggak ditanya ya, kayak ini ya. Nah mungkin dia seharusnya kalau memang tidak begitu dibutuhkan ya, dia cukup masuk di lampiran aja. Jadi ketika ada dosen bertanya ya, bagaimana nih prosesnya? Nah, kita tinggal kasih aja lampirannya ya. Makanya kan sebenarnya skripsi itu ketika sidang skripsi itu sebenarnya bukan cuma bab 1 sampai bab 5 aja, tapi termasuk sampai lampiran-lampirannya itu harusnya ada. Karena lampiran itu dia mendukung ya. Dia itu mendukung bab 4. Nah, uji-uji ini juga ya. Nah, ini nanti dipilih-pilih ya, yang mana yang dia masuk dalam kelompok pertanyaan tadi itu ya. Apa tuh, pertama tingkat pendidikan, media informasi, religiusitas ya. Nah, kalau kayak gini jadi kayak apa ya, kalau saya bilang tuh jadi kayak buyar gitu ya. Walaupun di sini ada sini ya. Di sini ada satu tingkat pendidikan. Nah, ini ada cuman alangkah lebih baiknya yaitu lebih di apa ya? Yang atas-atas ini sebenarnya ini bikin buyar nih ya. Akses media. Nah, ini sebenarnya dia sudah sedikit menjawab, cuma ini yang bikin bingung itu buat apa ada segala macamnya ini atas ini ya. Ini sebenarnya lebih bagus masuknya di lampiran aja nih ya. Masukin ke lampiran aja nih yang kayak gini-ginian nih ya. Karena dia jadi bikin apa ya? Jadi buyar gitu loh. Jadi tidak fokus ya. Jadi kalau misalkan dosen penguji itu nanya ya, ada di lampiran Bu gitu ya. Nah, jadi kamu itu cukup menampilkan yang ini aja nih ya. Nah, ini kan udah ada nih.
menurut pertanyaan di bab 1 kan ini nih. Ini bawah nih. Uji parsial. Nah, ini mendingan masuk ke lampiran aja deh ya. Yang tadi tuh ya. Yang istilahnya hanya mendukung ya, hanya mendukung itu lebih baik masukin ke lampiran. Nah, jadi nanti di bab 4 itu ya tinggal jawaban-jawabannya aja ya. Jadi seperti itu ya. Meisa ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya udah benar, ya udah benar selama kamu mengolahnya secara benar ya. Selama kamu mengolahnya secara benar. Dan satu lagi ya, ada nggak yang istilahnya itu keluar dari teori? Misalkan gini, kan menurut teori dia tingkat pendidikan itu kan dia berpengaruh ya terhadap pemahaman. Tapi ternyata di lapangan ternyata tidak berpengaruh. Ada nggak? Halo, halo, halo. Dengar suara saya? Sepertinya gangguan ya. Coba kita stop share dulu ya. Coba kita lihat top 5 dulu. Suara saya kedengeran nggak? Kayaknya nggak kedengeran ya suara. Kayaknya nggak kedengeran suara saya. Suaranya nggak ini ya, nggak keluar ya. Ini sih udah oke nih, bab 5-nya sudah oke. Suara saya kedengeran? Terdengarkah suara? Nah, kayaknya nggak jelas. Oke, Meisha, kayaknya suara saya nggak kedengeran di kamu ya, jadi kayaknya percuma juga ya. Bimbingannya kalau udah kedengerannya udah berbusa-busa ya. Oke, mungkin suara. Gangguan ini sepertinya ya.